Oke, halo, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, brother and sister, dimanapun Anda berada, yang hadir di virtual Zoom pada malam hari ini, dan juga yang menonton dari YouTube channel. Wow, apa kabar semuanya? Sehat dan bahagia ya tentunya, luar biasa sekali. Dan tak lupa kami ucapkan bagi teman-teman yang Nasrani, selamat hari Natal sekali lagi dan kita semua menghadapi tahun yang akan berganti sebentar lagi ya. Oke, pada malam hari ini Putu Desi Astuti akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Natural Health Talk yang mengambil topik sangat luar biasa ya. Hidup sehat tanpa obat. Healthy living without medicine. Wah, ayo siapa yang mau hidupnya sehat? Pasti semuanya mau sehat ya. Untuk itulah saya yakin Anda pada malam hari ini hadir di acara ini karena ingin tahu bagaimana sih caranya hidup sehat tanpa obat. Wah, karena kesehatan itu mahal harganya. Kesehatan itu adalah segala-galanya. Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa produktif. Nah, untuk itu, untuk lebih detailnya lagi, saya akan mengundang orang-orang yang sangat luar biasa yang akan menemani kita pada malam hari ini, ya, yaitu salah satunya Ibu Retno Endarti. Beliau adalah pengusaha dan juga ibu yang sangat luar biasa sekaligus mentor kehidupan saya. Tanpa berpanjang lebar, saya undang Mbak Retno Indarti. Wah, aku kadang manggilnya Mbak, kadang manggilnya Ibu. Halo, Mbak Ibu. Halo Desi, apa kabar Des? Apa kabar? Baik Mbak Retno, dahsyat. Oh. Sehat ya? Sehat-sehat Mbak, sehat. Kurang sehat apa coba kayak gini kan? Luar Iya, biasa nih kalau lihat-lihat heeh. gini ya. Iya, ini kebanyakan berendam di minyak tanah, Mbak, jadinya agak melembung kayak gini. Luar biasa sekali. Mbak Retno, Ya, eee, saya tuh udah dengar banyak ya, saya tuh mau belajar banyak juga malam hari ini dari Mbak Retno karena apa, wah, topiknya menarik Mbak, banget, hidup sehat tanpa obat, ya kan. Biasanya orang sakit dikit-dikit obat, sakit dikit-dikit obat. Padahal Tuhan sudah ciptakan luar biasa, sel-sel tubuh kita ini adalah dokter yang luar biasa, bukan? Iya kan Mbak? ya, Nah, ya. hari ini Mbak Retno adalah orang yang tepat untuk men-sharing-kan tentang hal itu. Jadi saya mau dengar nih Mbak, tanpa berpanjang lebar. Silakan Mbak Retno. Sapa dulu teman-temannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam Bro and Sis. Makasih ya Des, kesempatannya lagi. Seneng nih kalau di MC-in sama Mbak Desi. Seru soalnya ya. Oke, ini malam ini saya akan sharing ya sebenarnya dari pengalaman dan dari apa yang saya pelajari gitu. Jadi ya sekedar berbagi ya, karena kan yang terbaik itu sebenarnya kan dari pengalaman ya. Kenapa saya ngangkat tema ini sehat apa tanpa obat ya, hidup sehat tanpa obat? Karena memang sehari-hari sekarang ini kita sering melihat teman-teman kita, saudara kita gitu ya, dikit-dikit obat, pusing sedikit beli obat ke warung, panas sedikit langsung minum obat. Padahal kan sebenarnya kan kita punya apa ya, yaitu reaksi tubuh kita sendiri sebenarnya untuk melawan penyakit gitu. Nah jadi ya di malam ini saya pengen sharing lah apa yang mudah-mudahan membantu ya untuk mengurangi efek dari obat-obat khususnya obat-obat kimia ini gitu ya. Oke, saya mau sharing dulu sesuatu ya. Nah ini ada satu video. Saya mau ajak Bapak Ibu Bro and Sis di sini untuk buka hati, buka mata, buka telinga ya, untuk melihat ini gambaran kita nih sekarang.
average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Oke, ya itu ya. Jadi ini ada satu pilihan, kita putuskan dari sekarang. Kira-kira nanti udah tuanya ya, istilahnya udah semakin berumur tuh kita mau seperti apa gitu. Apakah kita masih mau main sama anak-anak, sama cucu, keluarga gitu ya, atau kita mau menghabiskan waktu kita hanya untuk berobat, hanya untuk di tempat tidur atau di kursi roda. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu nih, kenali tubuh Anda, kenapa sih kita jadi sakit gitu ya. Ternyata tuh segala penyakit itu sumbernya dari tingkat keasaman tubuh atau yang disebut asidosis. Jadi tubuh kita tuh juga ada pH asam basa ya, di mana pH yang normal itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, sumber penyakit itu 97% ya. Jadi 3%-nya itu kecuali kecelakaan atau keturunan itu disebabkan oleh asidosis tadi gitu. Keturunan tuh maksudnya mungkin seperti genetis ya, seperti kanker gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit yang sebenarnya sih bukan keturunan ya, tapi pola hidup keluarganya itu yang membuat itu menurun gitu. Nah, saya nggak membahas itu, tapi saya akan membahas di sini tentang asidosis, tentang keasaman tubuh. Kenapa kita bisa tubuh kita menjadi asam? Itu yang pertama adalah ketidakseimbangan pola makan. Ya, jadi makanan kita yang selama kita makan ini tuh apa aja gitu, pengaruh nggak dengan keasaman tubuh kita gitu. Yang kedua itu polusi. Polusi itu kan orang mengenal biasanya polusi udara, polusi air, tanah gitu ya. Tapi yang banyak orang nggak aware sekarang itu adalah polusi elektromagnet atau EMF, gitu ya. Nah, yang ketiga itu stres atau khawatir atau konflik emosional. Nah, itu juga mempengaruhi tubuh kita tuh menjadi asam, gitu. Nah, di sini ada Dr. Otto Warburg, beliau adalah peraih Nobel ya. Dia bilang tidak ada penyakit termasuk kanker yang dapat eksis di lingkungan yang alkalin atau lingkungan yang basah. Nah, ini ada satu video dari Dr. Bernardo. Beliau ini adalah ahli kanker ya, 40 tahun terakhir beliau hidupnya meneliti penyakit ini. Sebenarnya sih bukan kanker aja, tapi ini sebuah gambaran apa sih yang terjadi dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini silakan dilihat dulu ya. My name is Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer. Primarily because my doctor cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia, that means a 35% drop in oxygen in the body. The body will heal itself. It's this hypoxia that causes cancer to become active. Cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic, and the oxygen drops 35%, this can be due to strong negative emotions. Pancreatic cancer has always been my experience due to a lot of anger. Breast cancer, as I said, is due to internal anger, mostly at men. This causes the body to become acidic. Cancer patient pH will be anywhere from 5.5 to maybe 5. At 4.5, the cancer patient will die because his body's in acidosis. You have to build up your immune system. Get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, the pH will go up from 3, 74, you can get 3 to 4 months. And believe it or not, in most cases, the patient is finished.
Oke, jadi itu kesimpulan dari Dr. Bernardo ya. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang disimpulkan bahwa kalau untuk mencapai hidup sehat, yang kita lakukan adalah jaga pH tubuh kita tuh untuk selalu netral, sekitar 7,35 sampai 7,45 tadi. Yang kedua, jaga tingkat oksigen dalam tubuh kita. Kita lihat tadi kalau tubuh kita kurang oksigen atau hipoksia itu menyebabkan keasaman tubuh menjadi tinggi. Ini termasuk sekarang ini ya, kalau kita pernah dengar sekarang ini kan di penyakit COVID ya, itu kan apa yang sering disebut happy hipoksia, jadi kekurangan oksigen gitu ya. Nah, yang ketiga itu jaga pikiran atau mind ya. Nah, ini ada 10 penyakit kronis utama yang sekarang banyak dirasakan orang-orang ya. Itu seperti hipertensi, kolesterol, radang sendi, penyakit jantung, diabetes, ginjal, depresi, Alzheimer, dan lain-lain. Nah, ini 80% itu setidaknya tuh satu orang memiliki satu kondisi kronis. Dan 68% itu memiliki dua atau memiliki lebih dari satu kondisi kronis ya. Nah, itu yang disebut sekarang tantangan kesehatan baru yang global. Ini ada kegemukan, obesitas, kemudian ada kolesterol, resistensi insulin atau sering sekarang diabetes ya. Nah, kemudian juga trigliserida tinggi sama hipertensi. Nah, resikonya apa? Resiko sindrom metabolik ini tuh menyebabkan penyakit kronis lain, yaitu jantung, stroke, kanker, inflamasi. Nah, ini yang membuat penyakit kronis itu menjadi bertambah serius gitu ya. Nah, ini ada Hippocrates, mungkin Brosis, Bapak Ibu pernah dengar ya, beliau ini siapa sih ya? Kenal nggak ya? Saya juga nggak kenal, tapi beliau ini kalau kita tahu adalah pakar ini ya, figur kedokteran, Bapak kedokteran Yunani kuno gitu. Dia dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa ya. Jadi beliau ini kan 300 tahunan ya sebelum Masehi itu dia udah bilang kalau seseorang ingin menjadi sehat, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepadanya apakah siap menghilangkan sumber penyakitnya. Karena hanya dengan cara itu dia bisa terbantu. Gitu. Kemudian maksudnya apa? Kalau ini menjadi sehat artinya pencetus penyakitnya itu harus dihilangin dulu. Contoh misalnya ya, kalau orang kanker gitu kan, misalnya kan kalau perokok berat itu kan dia harus hilangkan dulu gitu, rokoknya harus dia berhenti merokok gitu ya. Nah kemudian misalnya diabetes juga artinya makanan-makanan yang mencetus ke diabetes itu dia harus hindarin. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki dokter di dalam dirinya. Kita hanya perlu membantunya dalam pekerjaannya untuk melakukan penyembuhan alami dalam diri kita sendiri masing-masing. Itu adalah satu kekuatan terbesar untuk sembuh. Makanya makanan itu harus menjadi obat kita. Atau pilihannya ya obat menjadi makanan kita. Jadi seperti yang digambarkan di video tadi ya. Nah, di sini ada gambaran Bama Village. Sebenarnya ada beberapa desa di seluruh dunia itu yang disebut desa panjang umur. Kenapa disebut desa panjang umur? Karena memang orang-orang di sana itu usianya tuh panjang gitu ya, panjang bisa di atas 100 tahun dan itu dalam kondisi sehat. Jadi tidak penyakitan gitu, meninggalnya tuh juga dalam keadaan sehat. Ini kita lihat seperti apa Bama Village ini. Ini salah satunya ya yang berada di Cina. Disebutkan kota ini memiliki kekuatan penyembuhan. Jadi beberapa penduduknya di sini ada yang tinggal menetap atau sementara untuk pemulihan. Ini salah satunya, ibu ini nih penderita kanker ya, kanker serviks.
Nah, ibu ini dinyatakan dokter tuh hidupnya tinggal 3 tahun lagi. Akhirnya dia mencari satu alternatif dan mencari cara untuk sembuh, yaitu dengan datang ke Bama Village ini. Dan dia merasakan kekuatan dari daerah ini. Buktinya tuh di hari pertama sakitnya itu yang tulang-tulangnya yang sakit itu mengalami penyembuhan. Oke. Nah, kalau kita lihat apa sih yang ada di Bama yang mempengaruhi kesehatan kita ya? Di sini kita lihat tuh ada elemen yang mempengaruhi kesehatan secara natural. Yang pertama itu sunshine sinar matahari, kemudian air ini udara ya O2, kemudian magnetisme itu biomagnetik. Jadi di sini tuh termasuk makanannya kan di sini juga organik gitu kan. Terus kemudian airnya juga bagus. Dan biomagnetik ini maksudnya batu-batuan yang ada di daerah pegunungan di daerah Bama itu yang mempengaruhi ke kesehatan kita gitu. Oke. Nah, kalau kita mau sehat, Bro and Sis mau nggak kita pindah ke Bama gitu ya? Mau banget ya, jangankan ke Bama, ke puncak aja kita mau gitu ya. Cuma masalahnya itu kan kita nggak bisa lakukan seperti itu. Nah, menariknya ini ada satu teknologi dari satu perusahaan namanya Bisword, itu yang membawa Bama itu ke rumah kita. Jadi kita bisa merasakan kondisi di Bama ini, pemulihan di Bama ini dengan ada di dalam rumah kita. Nah, kalau balik tadi ke penyebab keasaman tubuh, yang pertama tadi itu kan disebutkan ketidakseimbangan pola makan ya. Nah, tadi udah disebutkan di sini ada Thomas Edison. Ini juga hidup di tahun abad ke-18 ya. Jadi dari dulu pun beliau juga udah bilang kalau dokter di masa depan itu tidak akan menyembuhkan manusia dengan obat, tapi menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Artinya kita harus menjaga pola makan dengan food combining ya, kombinasi makanan sehat. Di sini kita lihat harus ada perpaduan asam dan basa. Di sini kalau yang bersifat asam, di sini ada protein hewani dan karbohidrat. Nah, pasangannya ya itu dengan sayuran dan buah-buahan gitu kan. Tapi kalau kebanyakan yang dilakukan tuh sekarang apa? Asam dengan asam gitu ya. Misalnya di sini daging sapi dengan kentang, steak gitu ya. Temannya kan roti, jagung. Nah, padahal di sini asam dengan asam. Nah, itu yang membuat akhirnya keasaman tubuh kita tuh meningkat. Nah, kalau kita lihat pola makan kita secara umum, nah Bro and Sis lihat ya di sini, kira-kira lebih menarik mana, yang di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Nah, kecenderungannya kita lebih sering memilih yang sifatnya acidic seperti ini. Seperti junk food, kopi ya, terus burger, terus cola dan sebagainya. Nah, ini ada di grup yang sifatnya acidic gitu. Dan ini sifatnya tuh lebih menarik ya, lebih enak dibandingkan kalau kita makan, apalagi makan sayur, makan buah-buahan gitu ya. Nggak semua orang bisa mau gitu untuk menjadikan ini sebagai makanan yang lebih banyak dikonsumsi gitu ya. Nah, kita lihat apakah komposisi makanan kita sehat. Nah, perhatikan lagi, artinya di dalam piring kita itu berapa banyak yang lebih besar, apakah lebih banyak asamnya atau basanya. Padahal yang baik itu adalah 70% itu adalah sifatnya basa. Gitu. Nah, Bro and Sis, tadi kan kita bicara tentang sel ya. Kita mau tahu apa sih yang ada di sel kita gitu, di dalam tubuh kita. Karena kan ini bagian tubuh kita yang paling kecil. Kita lihat ya videonya di sini. Cells
cells work and what makes them healthy or unhealthy, will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in through the cells. When the membrane is hard and the lock is closed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or is stored as fat. Even for feeding yourself, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention. It's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's look forward. Oke, jadi luar biasa ya. Ternyata sel di tubuh kita tuh ada triliunan gitu ya. Dan ternyata apa yang kita makan selama ini itu belum tentu jadi makanan sel. Jadi makanan yang kita makan itu kebanyakan kan untuk apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan mulut sampai leher gitu ya. Artinya kita hanya melihat dari sisi enaknya aja gitu. Tapi ternyata itu bukan menjadi makanan selnya. Jadi walaupun kita makan banyak, selnya tuh tetap kelaparan. Nah, terus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan makanan sel yang berkualitas? Nah, ini dari BizWorld juga mengeluarkan satu produk yang namanya Alfameta. Alfameta itu sebagai makanan primitif ya. Makanan primitif tuh maksudnya tuh makanan yang sudah dikenal sejak dulu. Jadi kita kan kenalnya makanan pokok kita kan dari biji-bijian seperti jagung, beras itu juga ada beras putih, beras merah atau beras hitam. Nah itu yang memang dari dulu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah kalau bicara Alfameta ini dibuat dari beras merah organik yang diproses secara nanoteknologi. Jadi molekulnya tuh udah sangat kecil dan mudah diserap. Nah, Alfameta ini dikenal dengan alpha PSP atau alpha polysaccharida peptide. Nah, alpha PSP ini apa? Jadi ini digunakan sebagai energi untuk sel. Nah, alpha PSP ini sebagai sumber energi yang mempengaruhi enzim ya, mengaktifkan enzim di dalam tubuh kita yang menghasilkan bioenergi production atau yang disebut ATP. Nah, ATP ini untuk apa? Nah, ATP ini digunakan untuk regulasi metabolisme kita gitu ya, untuk mengatur metabolisme di tubuh kita. Nah, apa aja yang dilakukan yaitu pembuangan racun sel. Kita lihat kan makanan yang kita makan sehari-hari, nah itu kan mengandung racun semuanya itu dilakukan pembuangan racun oleh sel. Kemudian juga perbaikan sel, perlindungan sel, dan yang paling penting ini adalah peremajaan sel atau yang disebut regenerasi. Nah, artinya kalau sel ini bagus, kita ingat ya tadi kan tubuh kita dari triliunan sel gitu. Nah, ini yang akan membuat tubuh kita sehat. Kenapa? Karena dari kumpulan sel-sel ini dia membentuk satu jaringan yang membentuk organ-organ kita, organ seperti hati, jantung, ginjal dan apapun ya. Nah, itu yang membuat sistem di tubuh kita menjadi baik dan akhirnya dengan sel yang sehat ini membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, untuk pemilihan produk itu kita juga harus perhatikan juga ya di sini sertifikasi organiknya. Jadi sertifikasinya tuh bukan hanya produknya sudah jadi gitu ya, tapi dari proses pembibitan, panennya, proses produksinya, pengangkutan, bahkan
penyimpanan produknya itu disertifikasi. Di sini kita lihat ada beberapa sertifikasi ya dari lembaga independen di dunia. Nah ini untuk memenuhi sebagai produk yang organik, gitu ya. Jadi tidak mengandung bahan-bahan kimia, di dalamnya tidak ada tambahan. Nah, dilihat di sini panennya pun juga hanya 1 kali setahun. Untuk pembibitannya ini juga memperhatikan keseimbangan ekologi, jadi tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida atau herbisida, dan pengendalian hamanya tuh dilakukan secara alami. Kalau kita lihat nih ada cacing, kodok ya, terus bebek, nah ikan. Nah ini semua tuh untuk untuk keseimbangan ekologinya, gitu. Jadi tanpa bahan-bahan kimiawi. Nah, apa aja aplikasi Alfameta itu digunakan untuk dia bentuknya bubuk ya, bubuk. Jadi tinggal diaduk dengan air hangat. Rasanya seperti beras ya, seperti air tajin. Memang ini sebagai air tajin yang modern gitu. Atau untuk anak-anak itu bisa dicampurkan di sup, bubur, atau di susunya ya. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara tentang Alfameta itu dari bahan dasar beras ya. Nah sekarang untuk perlindungan tubuh. Perlindungan tubuh itu kita butuh, tadi kan imun sistem ya. Imun sistem itu juga didapat dari phytonutrients. Phytonutrients itu apa? Memang berbeda dengan vitamin atau mineral yang biasa kita minum ya. Ini kita ada satu senyawa metabolit primer itu dari tanaman. Jadi dari warna-warni alami dari tanaman, dari buah, sayur gitu ya, dari daun-daunannya, dari buah-buahan. Nah ini menjadi satu senyawa nutrisetikal bioaktif itu yang fungsinya untuk mengurangi penyakit. Nah, kenapa fitonutrien ini ada di tanaman ini? Untuk proteksi diri. Jadi kita lihat kan kalau tanaman di alpinnya, kenapa dia di ketinggian yang begitu tinggi itu bisa tahan hidup pada ultraviolet yang kuat gitu ya. Jadi untuk proteksi. Nah selain itu pada pohon yang luka ya, luka potong, nah itu dia bisa menyembuhkan dirinya. Jadi seperti self healing juga gitu ya untuk tanaman. Nah fungsinya itu fitonutrien itu sebagai aktivitas antioksidan, terus meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, anti tumor, menurunkan efek gula darah, kolesterol, dan sebagai aktivitas hormon. Nah, ini ada 5 warna ya, 5 warna sumber fitonutrien itu ternyata ada di sayur-sayuran dan buah-buahan, warnanya merah, kuning, hijau, putih, dan ungu. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini rekomendasi dari WHO ya, bahwa konsumsi buah dan sayur kita tuh setiap hari itu harus bervariasi. Jadi warnanya macam-macam gitu ya. Dan itu minimal dibutuhkan 400 gram sehari. 400 tuh hampir setengah kilo tuh untuk ini aja ya, untuk buah dan sayur, dan itu dilakukan setiap hari, beberapa kali sehari gitu ya. Nah, kemudian fitonutrien ini juga dibuatnya tanpa bahan-bahan kimia ya, jadi bebas dari proses kimia dan melalui fermentasi bakteri. Jadi dari beberapa macam di sini kalau kita lihat fitonutrien itu dari Phytomax ya produknya ini dari 22 macam sayur dan buah gitu ya. Itu yang difermentasi menjadi oleh bakteri yang menguntungkan. Dan ini senyawa pracerna yang siap guna. Nah, jadi Alfameta ini kalau bicara seperti tadi ya, membangun tubuh gitu ya, ini membangun body system kita, dan Phytomax itu sebagai proteksi buat kita. Dan ini keduanya menjadi to be strong. Jadi untuk pertahanan tubuh kita untuk meningkatkan daya imun. Siapa aja yang mengkonsumsi Alfameta dan Phytomax itu dari mulai masa kehamilan ya, dari janin di dalam perut, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan juga orang-orang yang sakit. Nah, kembali ke tadi penyebab penyakit. Tadi kan tentang pola makan ya. Nah, yang kedua itu adalah polusi elektromagnet. Kalau polusi udara, air, atau tanah gitu ya, itu kan
seperti tadi kan kita diminta untuk menghindari. Jadi kalau kita bicara polusi air, kita bisa ganti air kita mungkin dengan air kemasan yang lebih steril ya, lebih bersih. Atau misalnya kita tinggal di daerah yang banyak polusi misalnya, kita bisa AC-nya diganti dengan yang plasma cluster gitu ya. Atau misalnya polusi tanah yang mempengaruhi ke sayur-sayur dan buah-buahan, kita bisa memilih ke sayur-sayur organik gitu. Tapi kalau untuk polusi elektromagnet, kira-kira gimana, brother sister? Jadi polusi elektromagnet itu kita nggak bisa menghindar ya, karena memang itu nggak kelihatan, nggak berasa dan nggak berbau, itu ada di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi ini kita ada di dalam rumah yang terkurung sama elektromagnet. Nah ini living toxic-nya ya, lingkungan yang ber-IMF ini apa aja. Jadi ini kita lihat di Gedung Putih di Amerika. Nah ini kita lihat kan gelombang-gelombangnya ya. Ini ada kamera khusus yang melihat bahwa di daerah sana tuh banyak sekali Wi-Fi, gitu ya. Nah kemudian juga menara BTS. Kalau kita lihat di sini kan ada menara ini ya, SUTET ya. SUTET itu tegangan tinggi. Jadi kan udah ada satu aturan kalau kita tuh nggak boleh beraktivitas, nggak boleh ada rumah, nggak ada kegiatan di bawah SUTET gitu. Nah, kita bisa menghindari ini. Tapi kalau kita bicara menara BTS atau menara ini untuk provider alat telekomunikasi ya. Nah, ini mendatangi rumah kita, mendekati pemukiman gitu. Nah, ini juga banyak orang yang belum aware tentang bahaya menara BTS ini. Nah, ini kalau kita bicara di luar rumah. Padahal di dalam rumah sendiri pun juga banyak sumber-sumber IMF gitu ya, seperti TV, kulkas, microwave, komputer. Nah, ini sebenarnya udah memberikan dampak IMF. Bayangkan kalau ini terakumulasi semuanya ya ada di rumah kita. Nah, pengaruhnya pada anak-anak kecil, ini kan di bawah 5 tahun, itu pengaruh penyerapan radiasi itu sangat tinggi. Kenapa? Karena memang anak kecil itu kan tengkoraknya ya, tulang tengkoraknya itu kan masih lunak dan tipis gitu. Pada anak yang lebih besar ini udah berkurang. Nah, pada dewasa, nah itu juga penyerapannya lebih kecil. Tapi jangan salah, kalau kita lihat yang dewasa itu penggunaan gadgetnya itu dia lebih lama gitu ya di depan komputer atau di HP gitu kan. Nah, kemudian juga anak-anak yang baru lahir ya di sekitarnya ini ada baby monitor, HP, laptop itu mempengaruhi semuanya. Begitu juga kalau di sekolah. Nah, ini sangat berpengaruh pada anak-anak yang pada masa pertumbuhan, gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ini ya, penyakit, bukan penyakit ya, istilahnya gangguan pada anak yang berkebutuhan khusus, kita autis gitu ya. Salah satunya juga dipengaruhi pada saat kehamilan, di mana di sini kan gelombangnya itu juga akan mempengaruhi syaraf-syaraf dan DNA ya dari janin itu. Nah, kalau kita lihat di sini apa sih pengaruh dari IMF ini ke darah kita? Kita lihat kalau untuk darah yang tidak terpapar radiasi itu jarang-jarang ya butirannya ini tersebar gitu. Sedangkan kalau kita di depan komputer 70 menit itu darah kita ini mulai gumpal-gumpal gini. Nah, ini kan 70 menit, 1 jam lebih gitu ya. Sedangkan ini 10 menit kita menggunakan mobile phone. Artinya ini penggunaan mobile phone ini sangat berbahaya karena memang dalam waktu sebentar itu menyebabkan pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini ada di orang-orang yang mengalami penyakit kanker, kolesterol atau diabetes. Nah, ini bentuk darahnya tuh kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan kita nggak bisa menghindar. Lalu bagaimana? Jadi di sini kita ada satu teknologi lagi ya yang disebut alpha-spin. Jadi ini dia memproteksi gelombang-gelombang elektromagnet yang menyerang ke tubuh kita. Gitu.
apa sih Alphaspin ini? Alphaspin itu satu teknologi dari Jerman ya. Dia yang bekerja secara spinning, jadi gelombang alfa yang berputar gitu ya, berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Jadi memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi sebenarnya dia mengharmoniskan. Jadi gelombang-gelombang tadi Wi-Fi yang saling bertabrakan itu ya menjadi harmonis. Jadi ke tubuh kita itu nggak mengalami pengentalan yang seperti tadi. Nah di sini quantum field ya. Jadi kalau ada empat alphaspin diletakkan di 4 sudut, dia akan membentuk satu quantum energy. Nah kita lihat di sini apa sih pengaruhnya orang yang sebelum dan sesudah menggunakan alphaspin. Jadi ini ada live lab test ya, live ya. Jadi di sini kita lihat ini sedikit. Jadi ini kita ambil satu sampel dari seseorang yang kelihatannya sehat. Kelihatannya sehat, begitu darahnya diambil ternyata ini ada yang hijau-hijau ini nih makanan yang tidak terserap oleh tubuh dan itu dia masuk ke pembuluh darah. Nah ini yang nantinya tuh akan menjadi plak, jadi toksinnya di tubuh kita gitu. Nah kita lihat darahnya di sini, ini sel-sel darahnya ini kan juga bergerak ya, tapi bergeraknya pelan. Gitu. Nah bagaimana setelah 10 menit menggunakan alphaspin, sirkulasi darahnya itu menjadi lancar. Dan ini kayak akan oksigen ya. Oke. Nah, ini kita lihat, ini juga ada satu statement dari WHO bahwa Wi-Fi itu salah satu yang men-trigger tercetusnya penyakit kanker ya. Nah, di sini tadi elemen tadi yang natural health itu kan salah satunya juga water ya, air, living water. Di sini kita lihat ada dead water dan living water atau air mati ya. Kalau kita lihat air mati ini kan sebenarnya air yang sudah tercemar baik polusi ataupun di sini kalau kita lihat tuh kadar oksigennya tuh rendah sekali gitu dan tidak membawa energi positif dan tidak mudah diserap sama sel. Sedangkan kalau living water ini mengandung oksigen yang tinggi. Dia juga membawa energi positif untuk sel dan mikromolekul, jadi dia mudah diserap sama sel. Ternyata air pun juga bisa terpengaruh dengan IMF ini. Kalau kita lihat ya di sini kan air yang dideketin dengan microwave, TV, komputer atau ponsel ya. Nah ini dia mengalami perubahan. Perubahannya ini menjadi acak-acakan gitu ya. Nah bandingkan dengan air yang dilewati dengan alphaspin, dipengaruhi alphaspin ya. Jadi walaupun tidak bersentuhan, alphaspin ini kan juga secara frekuensi ya, secara energi dia mempengaruhi molekul air ini, molekul cairan. Jadi yang tadinya dead water ini dia bisa berubah menjadi living water dan itu menjadi air sehat yang bisa kita konsumsi setiap hari. Nah ini hasil uji air alphaspin ya. Jadi tadi kan yang melakukan penelitian itu kan dari lab Masaru Emoto di Jepang. Nah ini kita ambil satu sampel air, di mana setelah dilewatkan alphaspin dia berubah molekulnya menjadi bagus ya, menjadi heksagonal yang mudah diserap tubuh. Nah, bagaimana penggunaan alphaspin itu kita lihat di sini kita bisa celupkan di air ya untuk minum, kemudian untuk buat quantum field. Jadi untuk di satu ruangan, ini bukan hanya tempat tidur, ini hanya contoh aja ya, tapi dia bisa satu ruangan yang mencapai 100 kali 100 meter. Kemudian bisa kita pakai di pinggang atau kalau kita dekat komputer ya. Nah ini juga meningkatkan kualitas dan rasa makanan dan minuman. Kemudian juga mengubah kandungan air jadi living water, ini bisa dipakai untuk cuci buah-buahan, sayur, nasi, atau makanan di kulkas menjadi lebih fresh dan tidak berbau ya. Nah jadi di sini alphaspin ini dia dia bukan sebagai medical device ya, tapi sebagai alat kesehatan gitu yang membantu tidak digunakan untuk untuk mendiagnosa satu penyakit atau penyembuhan. Jadi dia pengaruhnya adalah mengharmoniskan tubuh kita dari pengaruh
elektromagnet tadi. Nah, di sini ada satu tambahan, jadi selain biomagnetik gitu ya, itu juga berpengaruh membantu untuk gangguan tidur. Jadi di sini gangguan tidur itu juga berbahaya buat tubuh kita ya, itu bisa menyebabkan stres atau meningkatnya tekanan darah, juga berpengaruh ke hubungan seksual, kemudian juga pada memori ya, pada otak juga menyebabkan kegemukan, juga menyebabkan gangguan pada kulit. Ini gangguan pada tidur umumnya membuat gangguan di tubuh kita seperti ini. Dan indikatornya seperti apa? Kita lihat kan pegel gitu ya, peredaran darah nggak lancar. Nah ini yang terjadi seperti ini. Nah solusinya kita ada satu kasur ya, matras. Di sini ada GMS3. Jadi solusi untuk pada gangguan tidur, gitu ya. Dimana di sini materialnya itu ada yang magnetik, batu turmalin, dan salah satu fungsinya adalah EP support ini dia busanya ini ya. Jadi busanya ini membantu struktur tulang kita dan struktur saraf kita. Jadi dia membantu untuk mencegah ke osteoporosis, tekanan darah dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kita lihat lapisan-lapisannya ya, jadi sangat banyak dan itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang ketiga itu adalah stres. Jadi tadi sumber asam ya, asidosis tadi ya adalah stres. Di sini kita lihat ya apa sih pengaruhnya stres ini ya. Jadi ini kita bisa lihat di video ini ya. That's a body that's not happiness. We've got 1,000 different diagnoses. They're just the way they are. They're all the result of one thing, stress. Putting enough stress on the chain, putting enough stress on the system, all the electrical breaks. Our physiology creates disease to get us feedback, to let us know that that's what's bad. So the body signs are not something terrible. We come to face it's called self-healing. You get wounded, you close back together, you have true connection. The immune system comes and takes care of the bacteria and kills them. The immune system is made to listen. Nah, jadi dikatakan di sini kalau sistem kekebalan tubuh itu bisa membantu diri kita sendiri ya. Dengan adanya stres ini itu akan menurunkan sistem imun kita. Nah, stres itu apa? Jadi stres itu satu reaksi tubuh yang muncul saat seseorang tuh menghadapi satu ancaman, tekanan atau satu perubahan. Dan ini bisa terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang itu menjadi putus asa, gugup atau marah. Gitu ya. Nah, stres ini juga pengaruh pada tubuh. Nah, pada organ-organ tubuh kita ya, yang salah satu itu hipotalamus otak gitu yang menghasilkan hormon adrenalin dan kortisol. Nah, ini yang mempengaruhi hormon-hormon ini yang mempengaruhi kerja organ tubuh lainnya seperti paru-paru, hati, alat reproduksi. Nah, ini sih alat reproduksi itu pengaruh pada hormon testosteron pada pria dan juga pada menstruasi pada wanita gitu ya. Mengganggu juga pada kesuburan gitu ya. Kemudian juga pengaruh kepada jantung, lambung, kulit, dan usus. Nah, salah satunya usus ini, hormon stres ini juga mempengaruhi pergerakan makanan. Nah, ini berefek ke sembelit atau diare, seperti itu. Nah, gimana untuk meredam stres? Ya, yang pasti yang kita lakukan seperti doa atau meditasi gitu ya. Kemudian lakukan hobi atau kegiatan yang disukain. Nah, sekarang kan kita sering lihat ya, sekarang banyak teman-teman brother sister yang mengkoleksi tanaman atau memelihara binatang. Nah, itu salah satunya itu juga untuk salah satu tips untuk meredam stres. Kemudian untuk tetap bergerak atau berolahraga, juga mendengarkan musik. Nah, yang terpenting ini bergabung dalam satu komunitas yang positif. Nah, ini salah satunya yang kita lakukan di komunitas FFG, Freedom Fitness Global. Nah, ini adalah satu komunitas yang
melakukan hal-hal positif yang di bidang seperti edukasi, pengembangan mental, karakter, juga aktivitas bisnis yang membuat orang akhirnya selalu berpikir positif, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini komunitas ini udah tersebar di kurang lebih 80 negara ya. Oke. Jadi ya sebagai kesimpulannya kita nggak bisa merubah lingkungan makro kita gitu, tapi kita bisa merubah dari micro home ekologi. Jadi ekologi dari rumah kita membuat diri kita dan keluarga kita sehat gitu ya. Kembali adalah itu tadi, sehat tanpa obat. Seperti yang tagnya dari Bisword ini, kita ingin happy, healthy, dan harmoni. Oke, itu aja sharing saya hari ini, Mbak Desi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dari rumah masing-masing. Mbak Retno, ini yang namanya sehat lahir batin ya. Lengkap banget. Dengan kecanggihan teknologi, emang kita tuh mesti berdamai sekali ya. Berdamai dengan teknologi. Nggak perlu ngunyah banyak-banyak ya. Ada ekstrak beras merah tadi kan, alfa meta. Dan bagus juga oleh sel tubuh, untuk sel tubuh, dikonsumsi langsung terserap gitu. Ada Vetomax. Kebayang nggak sih kalau makan 400 gram sehari buah sama sayur? Banyak ya Mbak. Tapi Bapak Ibu, brother and sister, nih sekarang tamu saya yang satu ini Mbak, luar biasa juga Mbak. Oh, beliau ini sudah mendapatkan banyak manfaat dari healthy living without medicine ini ya. Nah, kita dengarkan dan kita panggil seorang pengusaha juga ya, Mbak Dian Palupi. Halo Mbak Dian. Halo, selamat malam semuanya, Mbak Desi, cantik sekali hari ini. Selamat malam. Aduh, Mbak Dian. Kalau aku bilangnya nggak apa kabar. Bahasa Jawanya apa Mbak? Nggak tahu aku. Ape. Ya. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Mbak, dalam kondisi kayak gini penting tuh jaga imun, jaga iman. Tadi imun Mbak Retno sudah ngasih tahu. Ini perpaduan antara alfa meta dengan Vetomax benar-benar Mbak. Polusi juga elektromagnetik kita bisa berdamai istilahnya ya dengan alpaspin. Wah, dengar-dengar nih Mbak Dian. Iya. Mbak Dian kayaknya pengalamannya banyak banget nih. Mau diborong juga boleh Mbak, tapi waktunya terbatas masalahnya Mbak. Jangan panjang-panjang. Iya, terima kasih waktunya. Silakan, Mbak. Iya, saya bisa berbagi ya sharing malam hari ini gitu. Bagaimana nikmatnya sehat itu. Jadi kenapa saya bisa mengatakan begini? Karena dulu saya pikir, aduh sehat itu ya masih sering pilek, batuk gitu ya. Diare itu masih sehat. Ternyata itu pengertian saya totally berubah setelah saya menerapkan benar-benar yang hidup sehat itu nggak sakit sama sekali. Nggak sakit sama sekali. Nah, malam hari ini saya mau berbagi tentang cerita tentang suami saya deh, gitu ya. Jadi supaya juga bagi Bapak Ibu brosis semua yang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama bisa terbantu dengan sharing saya. Ya, saya cerita dulu nih. Umur saya sudah nggak umur saya sudah di atas 50 gitu ya, dan suami saya sudah di atas 60. Nah, ceritanya tahun 2017 ya, itu suami saya umurnya 63 tahun, kondisinya itu ada sakit jantung ya, karena tanda-tandanya itu nggak kuat jalan jauh gitu ya, harus istirahat, ngos-ngosan lah, nggak bisa naik tangga, nggak kuat naik tangga, pasang tali sepatu pun juga ngos-ngosan. Dan sebetulnya sih sudah pernah pasang ring di tahun 2013 satu ring. Jadi sebetulnya memang jantungnya itu ada masalah. Nah, kemudian periksalah itu benar-benar cek benar ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita ya waktu itu. Nah, didapatkan karena dari kondisi yang seperti itu ternyata memang ada pembengkakan jantung. Jadi jantungnya itu membengkak. Kenapa membengkak? Karena gagal memompa darah. Karena gagal memompa darah, maka jadi kayak balon gitu makin lama makin membesar. Jadi kalau di ronsen tuh fotonya jantungnya besar sekali. Nah, dicek juga secara fungsi,
ternyata jantungnya fungsinya tinggal 22%. Dan itu sudah tahap yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Karena menurut dokter yang memeriksa juga memang tandanya seperti itu. Kalau udah 22% ya mungkin jalan 50 meter aja udah ngos-ngosan gitu. Itu yang kejadiannya. Nah, terus apa yang saya lakukan pada saat itu ya? Untungnya saya sudah mendapatkan informasi mengenai ini tentang alpha meta, tentang alphaspin. Jadi kita melakukan second opinion. Jadi kita cek ke rumah sakit yang lain ya, rumah sakit yang besar, dan ternyata memang sama. Jadi memang kardiomegali dan fungsi jantungnya ya memang seperti pemeriksaan di harapan kita. Nah, pada saat itu dokter jantung menyatakan bahwa melihat kondisi suami saya kemungkinan akan banyak sumbatan. Dan karena sudah pernah ada sumbatan 1 kan ya, jadi kemungkinan banyak sumbatan sehingga akan dicek sumbatan-sumbatan mana aja yang kejadian sekarang, karena itu kan bengkak semua ya, seluruh badan ya. Jadi dirawat 10 hari di rumah sakit itu, dilakukanlah tindakan medis ya. Jadi saya nggak bahas di sini ya, ada infus, ada obat segala macam. Intinya belum ke situ sebelumnya. Jadi intinya medis tetap berjalan. Nah, pada saat dirawat 10 hari di rumah sakit itu, saya menerapkan konsep yang alami tadi. Jadi tetap minum alpha meta, kemudian pasang kuantum, medan kuantum alphaspin. Jadi ada 8 alphaspin yang saya pakai 2 tumpuk ya, 2 tumpuk begini di dalam satu sudut ya, ada 4 sudut di ruangan rumah sakit, kemudian 2 pieces alphaspin juga ditempel di dada. Dan itu dilakukan 24 jam nonstop selama dirawat di rumah sakit. Hari ke-10 masuk ke kamar operasi untuk dikateter untuk melihat sumbatannya yang mana. Jadi ternyata hasilnya luar biasa, yang di luar dugaan ya, di luar dugaan baik oleh dokternya juga gitu. Ternyata tidak ditemukan adanya sumbatan apapun di jantung. Jadi kondisi jantung tuh normal, tidak didapatkan penyempitan yang bermakna gitu. Itu ada hasil report dari kateterisasi ya. Kemudian ini 2017, apa yang terjadi ya setelah karena nggak ditemukan sumbatan ya kita pulang. Kita lihat di slide berikutnya. Kemudian kontrol kan. Nah ini yang luar biasa. Begitu keluar dari rumah sakit, apa yang didapat? Obat ya, 1 tumpuk gitu ya, segala macam lah, lebih dari 10 macam ya, ada obat jantung, pengencer darah, kolesterol, triglycerid, asam urat, segala macam ada, itu dibawa pulang. Nah, konsep alami yang diterapkan itu yang benar-benar yang membuat suami saya jadi tidak dipasang ring, tidak bypass, tidak apapun, pulang begitu aja karena memang nggak ada sumbatan apapun gitu ya. Jadi tinggal kontrol, itu tetap dilakukan. Jadi minum alpha meta, pasang kuantum di dalam kamar, kemudian yang alphaspin 2 pieces itu tetap ditempel di dada, nggak dicopot. Jadi copot hanya kalau mandi saja. Dan di rumah kita pakai matras CMS3. Jadi itu seperti olahraga ya. Kalau tidur di situ itu benar-benar kolesterol segala macam bisa dibuang dengan alami. Ini yang saya lakukan. Jadi tetap kontrol secara medis, diimbangi, dipercepat recovery-nya dengan metode quantum healing maupun dengan yang alami tadi alpha meta. Yang menurut saya sangat luar biasa itu hanya dalam 1 bulan. 1 bulan pasca rawat, kan dirawat bulan Juni ya. Waktu di foto X-ray, besar jantung yang tadinya bengkak itu sudah kembali normal. Itu alhamdulillah sekali. Dokter yang memeriksa juga sampai benar-benar kaget juga gitu. Kok bisa cepat sekali gitu ya. Nah, sebulan kemudian dicek fungsinya. Kalau tadi kan baru besarnya ya. Fungsinya apakah mompanya sudah benar gitu kan. Yang tadinya kan gagal mompa. Dan pernah saya tanya sama teman saya yang dokter, kalau fungsi jantung 22% itu artinya secara kualitas hidup itu hanya dari rumah sakit. Dan itu yang sama sekali saya tidak pernah saya bayangkan. Dan ini benar-benar anugerah bagi saya. 2 bulan pasca rawat, dicek lagi fungsi jantungnya. Alhamdulillah, benar-benar itu di luar yang saya nggak pernah bayangkan.
normal. Dalam 2 bulan itu normal. Ukuran ruang jantung normal, katup-katup normal, tidak ada pelebaran dimanapun, jadi normal. Itu hasilnya dari rumah sakit bisa dilihat. Sampai dokter yang memeriksa itu juga sampai benar-benar hampir nggak percaya dengan hasilnya, karena nggak ada ceritanya dalam 2 bulan fungsi 22 menjadi 67 gitu. Itu luar biasa, lompatan kuantum leap bagi saya ya. Alhamdulillah. Nah, dengan tetap kontrol kan, artinya tetap kontrol, dan makin lama obatnya dikurangin karena kan semuanya juga sudah membaik gitu. Dan yang luar biasa adalah ini yang mungkin saya bagi ke Bapak Ibu ya, Bro and Sis. Berapa harga hidup? Berapa harga hidup? Nggak ada harganya. Tidak ternilai harganya. Jadi ini yang terjadi pada suami saya di bulan Agustus itu sudah bisa naik motor. Dan memang hobinya tadi kan dibilang hobi harus ini ya, tetap bergerak. Agustus, Juni masuk rumah sakit gagal jantung, Agustus sudah naik motor dengan klub komunitasnya. Jadi komunitas suami saya itu komunitas motor. Itu sampai ke Karimun Jawa dan menyelam. Bayangin, gagal jantung, menyelam. Ini jantungnya benar-benar sudah nggak apa-apa, itu bulan Agustus. Itu bagi saya yang nggak bisa dinilai, nggak bisa dibayar dengan apapun. Kehidupan yang kembali. Jadi benar-benar aktivitasnya bisa normal kembali hanya dalam 2 bulan. Dan kalau dilihat tahun-tahun berikutnya kontrol terus ya, tetap ke dokter kontrol. Obatnya makin lama makin berkurang. Alfaspin nggak pernah lepas ya, naik motor kemanapun juga bawa Alfameta. Jadi tetap Alfameta, Alfaspin ini ya dibawa terus. Kalau pernah itu nggak ada Vitomax ya, waktu itu belum ada Vitomax ya, gitu. Baru ada launching tahun ini ya. Jadi itu Alfameta dan Alfaspin. Kalau dilihat dari tahun 2018, jadi setahun kemudian ya, itu sudah kemana-mana naik motor. Naik motor usianya udah 64 tahun ya, gitu, ke Gunung Bromo, ke Lombok, ke dataran tinggi Dieng, dan saya pernah ikut itu Jakarta Lampung PP naik motor. Ini luar biasa banget. Jadi suami saya benar-benar yang sudah tidak ada keluhan apapun, benar-benar yang jantungnya perfectly, benar-benar normal, dan kehidupannya bisa kembali seperti yang kita harapkan lah. Karena saya pengen juga sampai tua tetap sehat ya, kalau di karunia sehat, pengen banget ya, kuat, sehat. Nah, kalau bertanya, terus sekarang gimana gitu, 2020 gitu ya. Inilah suami saya 2020 ya. So sweet, Mbak. Jadi sudah bebas obat. Jadi sudah lebih dari setahun tanpa obat. Artinya tanpa obat apa? Menerapkan yang alami tadi. Alfameta itu alami banget, organik banget. Itu makanan, bukan obat, bukan suplemen. It's a very good. Langsung diabsorb kan, langsung memperbaiki sel, regenerasi selnya jalan. Jadi suami saya kelihatannya makin lama makin muda, bukan makin tua ya. 2020 usianya sekarang 66 tahun. 66 tahun dan bisa nyetir motor kemanapun. Ini pada saat foto ini adalah kita ke New Zealand, itu nyetir lebih dari 5.000 km sendiri. Saya nggak ngantiin ya, nyetir camper van. Ya, tekanan darah normal, kolesterol normal, gula darah normal, asam urat normal, pokoknya semuanya normal. Alhamdulillah banget ya, bagi Bapak Ibu yang ada masalah kendala dengan jantung, coba dilihat lagi. Kalau bisa dengan yang alami, lebih baik alami, karena itu benar-benar bagi saya luar biasa sekali ya. Ini pengalamannya itu anugerah banget. Itu aja sharing saya, Mbak Desi. Jadi harga sebuah kehidupan itu adalah harga ikhtiar. Harga ikhtiar yang harus diperjuangkan, itu harga satu kehidupan bagi saya ya. Jadi, mumpung masih ada waktu, apapun juga kondisinya sekarang, berikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Siap. We never know what's going to happen ke depan. Jadi just do the best. Jangan dilihat apapun juga ininya ya, lihat hidup, kehidupan. Itulah yang kita berikan pada orang-orang yang kita sayangi. Luar biasa. Itu Tuh, tamu saya malam ini, Tuhan terima kasih. Mbak Retno, ini health practitioner juga yang luar biasa ya. Coba Mbak,
Ya, Barat. Nah. luar Wow. biasa banget ya, saya dengarnya tuh juga ya ampun, alhamdulillah gitu bisa sehat dan kalau dilihat kan sebenarnya udah pasang ring ya Mbak Dian ya dari 2013 dan itu masih pakai obat gitu ya, dan karena memang saat itu memang belum ada Alpaspin ya. Nah, dan setelah berjalannya waktu, berjalannya waktu dan sekarang bisa lepas dari obat sama sekali, dan kita lihat kayaknya suaminya usianya bukan 66 ya, bisa 33 di atas, 33 di bawah, jadi 66 ya, 33. Iya, dan itu yang terpenting, artinya kualitas hidup ya Mbak Dian ya. Kita kan memang hanya bisa berusaha gitu kan, artinya ya bukan berarti tadi Alpaspin, Alfameta itu untuk memperpanjang hidup gitu ya. Istilahnya kan memang udah kontraknya gitu ya dengan Tuhan gitu. Tapi gimana kualitas hidup kita tuh sampai akhir hayat tuh bisa tetap bagus gitu ya. Luar biasa. Thank you Mbak Dian. Aduh, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Retno. Saya yakin Bro and Sis juga belajar banyak di luar sana. Saya juga belajar banyak. Mbak Dian, loh Mbak Dian udah pergi. Mbak Dian, semoga Tuhan memberkati Mbak Dian. Sehat selalu. Salam untuk suaminya. Sehat selalu, sehat. Kita Jam 6 loh Mbak. 25. Gara-gara Alpaspin kayaknya. Luar biasa Mbak. Aduh. Nah Mbak Retno, kira-kira ada pesan terakhir nggak Mbak? Pesan terakhir, maksudnya di tahun 2020 ini kan, terakhir kan berarti kan? Ya, pesan di akhir tahun ya. Sebenarnya kan kita menyambut tahun baru dengan semangat baru kan, artinya kita udah nambah lagi nih satu pengetahuan lagi gitu kan. Artinya kita kan pengen setiap tahun kan meningkat, kualitas hidup kita meningkat. Artinya apa yang saya jelaskan di sini, saya berharap teman-teman Bro and Sis itu juga bisa praktekkan ya. Jadi bukan sekedar udah tahu ya udah gitu kan, tapi kita kan pengen seperti siapa sih yang nggak pengen kayak suami Mbak Dian sekeluarga gitu ya, sehat seperti itu gitu kan. Nah artinya tetap ikhtiar yang maksimal gitu ya, pesan saya sih itu aja. Jadi kita bisa sehat terus, hidup sehat tanpa obat. Iya. Judulnya ya. Dan tadi seperti yang Mbak Dian bilang ya Mbak Retno, berikan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Betul. Wow, luar biasa. Pokoknya luar biasa. Saya doakan Mbak Retno sekeluarga juga selalu sehat ya, sama-sama bahagia. Desi, terima kasih untuk sharingnya. di sini ya. Mbakku ini benar-benar health practitioner yang luar biasa. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih. Wow, Bapak Ibu, brother and sister, itu benar-benar bawa Bama ke rumah ya. Kita nggak bisa berubah yang makro, tapi mikro di rumah kita bisa berubahnya. Oke, Alfameta, Vetomax, Alpaspin, Smart SM, JMS3 itu semuanya alami dan akan sangat membantu Anda, terutama orang-orang yang Anda sayangi untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna. Wow, Mas Eka, tolong saya dibantu karena kita ada hadiah buat Bapak Ibu semuanya, brother and sister, untuk tahun 2020 yang akan segera berakhir sebentar lagi. Yang pertama apa? Wah, ada iPhone 12 Pro Max ya. Ini luar biasa banget karena ini hadiah yang fantastis. Cara mendapatkannya, silakan tanya yang mengundang Anda. Gimana? Ayo buruan. Slide selanjutnya, Mas Eka. Ya. Nah, tadi seperti yang Mbak Retno bilang, ya, Vetomax ini ekstrak dari buah-buahan, kemudian dari sayuran 20 jenis loh. Ayo, mau minum yang memakan yang 400 gram 5 warna sehari? Nah, mendingan ini aja, tetes 10 tetes, langsung diglek minum, ya kan? Ya, next selanjutnya. Ya, ini juga promo-promonya menarik ya. Sampai tanggal 31 Desember nanti, Anda tadi beli Alpaspin, bisa dapat 4 botol Vetomax. Anda beli 2 Alpaspin, Anda mendapatkan yang namanya 8 botol Vetomax. Dan kalau Anda beli 3 Alpaspin, Anda mendapat 12 botol Vetomax. Dan kalau Anda beli yang namanya 2 Alpaspin, 4 set Vetomax, dan 2 Angel Secret, yang Pentiliner, Anda akan mendapatkan gratis 16 botol Vetomax. Dan promo Diamond Force Package untuk tanggal 1 sampai 31 Desember, kalau Anda beli 5 Alpaspin, Anda mendapatkan yang namanya 12 botol Vetomax,
1 buah Alpha Spin Mini, dan 1 set Angel Secret yang panty liner. Oke, next Mas Eka. Wow, ini ya banyak banget ya. Oke, selimutnya ya. Hadiahnya juga Vitomax juga banyak banget. Detailnya silakan tanya sama yang muda. Tapi ada promo yang spesial nih. Silakan lagi Mas Eka. Nah, ini dia. Hanya berlaku dari tanggal 28 ini sampai tanggal 31 Desember, yaitu jika Anda membeli 5 buah Alpha Spin, Anda akan mendapatkan 2 Alpha Spin Mini dan 8 botol Vitomax. Atau jika Anda beli 4 buah Alpha Spin dan 1 Alpha Spin Mini, Anda akan mendapatkan 2 Alpha Spin Mini dan 8 botol Vitomax. Iya, ada lagi Mas? Nah, ini dia tadi yang dibilang sama Mbak Dian juga, sama Mbak Retno juga. Ya, tempat tidur yang luar biasa ya. Nah, kalau Anda beli 1 tempat tidur JMS3 yang ukurannya queen size ya, Anda mendapatkan gratis 1 Alpha Spin Mini dan 1 JMS3 double kill. Dan kalau Anda membeli 1 buah JMS3 ukurannya single, ya itu ukurannya 120 kali 190, Anda mendapatkan gratis 1 Alpha Spin Mini dan 1 JMS3 single quilt. Dan kalau Anda beli 4 Anda membeli 1 JMS3 double quilt, Anda mendapatkan gratis 4 botol Vitomax. Nah, kalau Anda beli 1 JMS3 single quilt, gratisnya 2 botol Vitomax. Wow, ini benar-benar ya promo artis. Oh, ada lagi. Kalau Anda beli 1 set Vitomax yaitu 3 botol, Anda dapat gratis 1 botol Vitomax. Atau kalau Anda beli 2 set Vitomax atau 6 botol, gratisnya 3 botol Vitomax. Pokoknya luar biasa. Ada lagi Mas Eka? Oh, enggak ada. Saya maunya ada lagi. Karena benar-benar 28 ke tanggal 31. Coba berapa hari? Ayo. Siapa yang mau bawa nuansa Bama ke dalam rumah? Anda mendapatkan kesehatan yang paripurna? So, tanyakan lebih detail pada orang-orang yang mengundang Anda. Saya Putu Desi hanya bisa mengatakan bahwa ini semua sangat patut dipertimbangkan ya. Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax, JMS3. Aduh, udah deh semuanya alami ya. Terima kasih sharingnya dari Mbak Retno, terima kasih sharingnya dari Mbak Dian, terima kasih Bisworld yang sudah mengadakan produk-produk yang sangat luar biasa. Oke, jangan lupa saya Putu Desi Arestuti pamit undur diri. Natural Health Talk kali ini akan selesai sampai di sini. Ya, tetap perhatikan protokol kesehatan kita, pakai masker, mencuci tangan dengan air bersih, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa jaga imun Anda, jaga iman Anda. Oke, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai jumpa. Selamat menghadapi tahun baru 2021. Dadah!